Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahma Sugandi dengan NIM 2014200009. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, dan landasan hukum pegadaian syariah. Yang pertama, pengertian pegadaian syariah. Pegadaian syariah adalah penahanan suatu barang bergerak atau tidak bergerak milik pihak lain atau biasa yang disebut dengan debitur oleh suatu pihak bank dengan pemberian hak kepada bank untuk mengambil pelunasan atas piutang bank kepada debitur tersebut. Yang kedua, sejarah pegadaian syariah. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah atau biasa disingkat ULGS, cabang Dewi Sartika tahun 2003. Kemudian menyusul pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama pada bulan September. Kemudian, 4 kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversi menjadi pegadaian syariah di bawah naungan PT Pegadaian Persero dan sepenuhnya dikelola olehnya. Dengan demikian, diharapkan pegadaian syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional, dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah, dan jumlah unit pegadaian syariah di Indonesia. Yang ketiga, landasan hukum pegadaian syariah. Sebagaimana halnya institusi berlabel syariah, maka landasan hukum pegadaian syariah ada 3. Yang pertama, Al-Quran, yang kedua, Al-Hadis, dan yang ketiga, ijtihad para ulama. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Ega Yulia. Nama saya Ega Yulia dengan nomor 201420001. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun pegadaian syariah, syarat pegadaian, dan juga ketentuan gadai barang. Nah, rukun pegadaian syariah ini yang pertama adanya ar-rahan, yaitu yang menggadaikan. Lalu yang kedua adanya al-murtahin, yaitu penerima gadai. Lalu yang ketiga adanya al-marhun, atau biasa disebut dengan barang yang digadaikan. Lalu adanya almarhun bih, yaitu utang. Lalu yang terakhir adanya sigat, ijab qabul, kesepakatan antara rahan dan murtahan dalam melakukan transaksi gadai. Nah, lalu syarat pegadaian apa aja sih? Nah, syarat pegadaian ini adalah perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai. Kedudukan barang gadai selama ada di tangan pemegang gadai. Kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanah yang dipercayakannya kepadanya oleh pihak penggadai sebagai pemegang amanat. Murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Nah, lalu pemeliharaan barang gadai yaitu biaya pemeliharaan menjadi tanggungan penggadai. Kategori benda gadai yaitu benda bernilai menurut syara, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, benda diserahkan seketika kepada murtahin. Nah, lalu ketentuan Islam dalam gadai ini, apabila sampai pada waktu yang telah ditentukan, rahan belum juga membayar kembali hutangnya, maka rahan dapat diminta oleh marhun untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya. Yang terakhir ada ketentuan gadai barang syariah, yaitu yang pertama murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua utang rahan yang menyerahkan barang dilunasi. Nah, lalu marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahan. Pada prinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahan.
dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahn. Besar biaya administrasi dan penyimpanan, marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Penjualan marhun apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingati rahn untuk segera melunasi hutangnya. Nah, lalu apabila rahn tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa. Lalu kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahn dan kekurangannya menjadi kewajiban rahn. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas Alkori. Terima kasih. Yang selanjutnya akad perjanjian. Akad arahan adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi. Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Secara teoritis ada berbagai jenis akad dalam pelaksanaan gadai syariah, yakni jenis gadai akord al-hasan, jenis gadai akad mudharabah, jenis gadai akad bai muqayyadah, jenis gadai akad ijarah, jenis gadai akad musyarakah amwal al-inan. Dalam praktik di pegadaian syariah, akad yang dipakai di pegadaian syariah di samping akad rahn juga dipakai akad ijarah. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Aspek pendirian pegadaian syariah. Yang A, aspek legalitas. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk perusahaan umum pegadaian. Pasal 3 ayat 1A menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian disebutkan misi dari Perum Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2B, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, pinjaman tidak wajar dan lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan bagi berdirinya pegadaian syariah. Yang B, aspek permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan pegadaian adalah cukup besar karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan pada sistem syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti pengumpulan dana dari beberapa orang atau musyarakah, atau dengan mencari sumber dana atau sinabul mal, seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah. Memahami filosofi gadai dan sistem operasional gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi, laba atau jual beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai juga berperan aktif dalam syiar Islam di mana pegadaian itu berada. Yang D, aspek kelembagaan. Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya. Yang E, aspek sistem dan prosedur. Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, di mana keberadaannya menekankan akan pentingnya gadai syariah. Yang F, aspek pengawasan. Untuk menjaga agar jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah, maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farbek Ajis dengan NIM 2014-20014. Sini saya akan menjelaskan yaitu perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. 1. Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal rahn.
dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atau dasar tolong menolong. 2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak. Ketiga, adanya istilah bunga menurut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Dalam RAN tidak ada istilah bunga biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Keempat, dalam hukum perdata, gadai dilaksanakan melalui suatu lembaga. Yang ada di Indonesia disebut PT Pegadaian RAN. Menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Kelima, gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Selanjutnya, kendala pengembangan pegadaian syariah yaitu pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Kedua, masyarakat kecil yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk RAN di lembaga keuangan syariah. 3. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Keempat, pegadaian kurang populer. Image yang selama ini muncul adalah bahwa orang yang berhubungan dengan pegadaian adalah mereka yang meminjam dana penjaminan suatu barang, sehingga terkesan miskin atau tidak mampu secara ekonomi. Yang kelima, kurangnya tenaga profesional yang handal dan mengerti bagaimana operasionalisasi pegadaian syariah yang seharusnya dan sekaligus memahami aturan Islam mengenai pegadaian. Selanjutnya, strategi pengembangan pegadaian syariah yaitu mengoptimalkan produk yang sudah ada dengan lebih profesional. 2. Mempertahankan surplus pegadaian syariah dan terus berupaya meningkatkannya. Yang 3. Memasarkan produk baru yang menguntungkan. Keempat, meningkatkan modernisasi dan penanganan sarana dan prasarana. Kelima, membuat posisi keuangan yang liquid dan solvable. Yang keenam, meningkatkan komposisi barang gadai. Yang terakhir yaitu ekstensifikasi transaksi yang digunakan harus sesuai dengan penggunaan dana. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.